Langit senja menggantung di atas kota Yogyakarta, melukis semburat jingga dan ungu yang saling bertautan seperti benang takdir yang menjerat dua hati yang tak pernah menyangka akan bertemu. Di sebuah kafe kecil di kawasan Prawiro Taman, di antara aroma kopi dan suara gitar akustik, pertemuan itu terjadi, secara kebetulan, atau mungkin karena takdir yang sedang bermain-main. Namanya Rehan Ramadan, mahasiswa semester akhir jurusan Teknik Sipil UGM, tinggi, cerdas, berkepribadian lembut, dan sangat religius. Ia tumbuh dalam keluarga muslim yang taat dan konservatif. Sejak kecil dididik untuk menjaga nilai-nilai agama, mengikuti pengajian, dan selalu menyempatkan diri sholat 5 waktu di tengah kesibukan kuliah dan kerja part-time. Sedangkan Claudia Angelica, mahasiswi sastra Inggris Universitas Sanata Dharma, gadis keturunan Batak yang besar di keluarga Katolik yang hangat dan liberal. Claudia adalah jiwa bebas yang suka membaca puisi, suka menulis jurnal harian, dan punya kebiasaan menyanyikan lagu rohani saat menyetir motor di pagi hari. Mereka bertemu saat Claudia tidak sengaja menumpahkan kopi ke laptop Rehan. Waktu itu Rehan duduk sendirian, memeriksa gambar proyek bangunan yang harus dikumpulkannya minggu depan. Claudia yang ceroboh dan terburu-buru langsung panik, wajahnya memerah menahan malu. Astaga, maaf banget, ya ampun, laptopnya. Rehan tersenyum, berusaha tetap tenang meski hatinya sempat melesak. Nggak apa-apa, Mbak. Belum rusak kok. Masih nyala. Beneran? Aduh, saya ganti deh kalau kenapa-napa. Claudia memelototi layar laptop Rehan, seperti sedang memeriksa luka pasien darurat. Nggak usah segitunya. Namanya juga musibah, kata Rehan, melirik Claudia dengan senyum yang, tanpa ia sadari, membuat jantung Claudia berdetak lebih cepat. Itulah awal dari semuanya. Sejak saat itu, mereka jadi sering bertukar pesan. Mulanya hanya menanyakan soal laptop, kemudian berlanjut jadi cerita ringan soal kuliah, buku yang mereka baca, makanan kesukaan, dan perasaan yang secara perlahan tumbuh diam-diam. Beberapa minggu setelah insiden kopi itu, hubungan antara Rehan dan Claudia menjadi semakin dekat. Awalnya, mereka hanya bertemu di kafe untuk membahas tugas dan saling bertukar buku. Tapi seiring waktu, pertemuan mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat. Ada candaan, tatapan lama, dan tawa yang tak dibuat-buat. Suatu sore di Bukit Bintang, mereka duduk berdua di atas tikar kecil. Matahari mulai tenggelam, menyisakan cahaya keemasan di cakrawala. Claudia duduk bersila sambil memainkan rambutnya yang ditiup angin, sementara Rehan menatapnya diam-diam. "Kamu sering kesini?" tanya Rehan pelan. Claudia mengangguk. "Tempat ini bikin aku merasa damai. Seolah dunia berhenti sejenak, dan semua yang kusimpan di dalam hati bisa kudengar jelas." Rehan tertawa kecil. "Kamu selalu puitis ya?" Claudia meliriknya dengan senyum jahil. "Dan kamu selalu logis." Perbedaan mereka jelas. Claudia lebih ekspresif, artistik, dan terbuka dalam menyampaikan perasaannya. Rehan, sebaliknya, cenderung menahan diri, berhati-hati, dan hidup dalam batas-batas yang telah digariskan oleh keyakinannya. Tapi cinta, seperti yang sering ditulis dalam puisi-puisi Claudia, tak pernah peduli pada batas. Ia tumbuh seperti benih liar di taman yang tak pernah dirawat, menjalar pelan tapi pasti. Pada ulang tahun Claudia yang ke-22, Rehan datang membawa buku catatan kulit berwarna coklat tua. Di dalamnya, ia menulis, "Untuk Claudia, yang membuatku melihat dunia dari sisi yang berbeda. Mungkin aku bukan seseorang yang pandai mengungkapkan cinta, tapi setiap kali aku mendoakan seseorang dengan sepenuh hati, aku tahu itu cinta yang sebenarnya." Claudia membaca tulisan itu berulang-ulang. Matanya berkaca-kaca. "Kamu tahu, aku juga berdoa untukmu, tapi doaku mungkin tidak akan pernah sama dengan punyamu." Rehan terdiam. Malam itu mereka duduk lebih lama dari biasanya. Tak banyak kata. Hanya dua hati yang tahu bahwa cinta mereka berjalan di atas tanah yang rapuh. Semakin dekat, semakin besar pula tantangan yang mereka hadapi. Awalnya, Claudia tak pernah menanyakan soal agama. Ia tahu Rehan adalah pria yang saleh. Tapi suatu hari, ketika Rehan menolak menemani Claudia ke misa malam Natal, percakapan serius itu tak bisa lagi dihindari. "Rey, kamu nggak bisa terus menghindar tiap aku ajak ke gereja," kata Claudia,
nada suaranya pelan tapi menusuk. Aku nggak menghindar. Aku tahu batasku, jawab Rayhan. Tapi kamu bisa datang sebagai temanku. Nggak harus ikut ibadahnya. Rayhan menunduk. Aku hormati keyakinanmu, Klah. Tapi dalam agamaku, mendatangi tempat ibadah agama lain untuk acara keagamaan itu nggak diperbolehkan. Claudia terdiam. Rasanya seperti ada dinding besar yang berdiri di antara mereka. Dinding yang tak bisa mereka runtuhkan meskipun cinta tumbuh semakin dalam. Kamu pernah kepikiran gak, kalau suatu hari kita harus memilih? Tanya Claudia. Maksudmu? Memilih antara cinta atau keyakinan? Rayhan tak menjawab. Tapi dari sorot matanya, Claudia tahu. Ia tahu jawaban itu tak akan menyenangkan hatinya. Cinta mereka akhirnya tercium oleh keluarga. Dan seperti yang sudah mereka duga, tidak ada yang benar-benar menerima. Ayah Claudia, seorang pemuka gereja di komunitas kecilnya, marah besar. Kau bisa jatuh cinta pada siapa saja, tapi tidak pada yang tak seiman, Claudia. Itu sudah prinsip keluarga kita. Ibu dan ayahmu menikah dalam Tuhan, dan kamu pun harus begitu. Sementara itu, Ibu Rayhan hanya bisa menangis saat mengetahui putranya dekat dengan gadis non-muslim. Rayhan, kamu anak lelaki satu-satunya. Ibu ingin kamu jadi pemimpin yang memimpin keluargamu dalam Islam. Bukan membiarkan cinta membawamu jauh dari jalan itu. Keduanya tertekan. Mereka mulai menjaga jarak demi menenangkan keluarga. Tapi diam-diam, mereka tetap bertemu. Mereka tahu hubungan ini takkan mudah. Namun bagi mereka, cinta adalah perjuangan. Di sebuah malam hujan di stasiun Tugu, Claudia memeluk Rayhan dengan air mata menetes di pipinya. Kalau dunia ini nggak punya ruang buat cinta kita, setidaknya kamu tahu, aku pernah benar-benar mencintaimu. Rayhan menggenggam tangan Claudia erat. Aku juga, Klah. Tapi mungkin, kita bukan ditakdirkan untuk sekarang. Atau mungkin, memang gak pernah ditakdirkan sama sekali. Mereka berpisah malam itu. Rayhan kembali fokus pada skripsinya, dan Claudia mengambil program pertukaran ke Australia. Selama 2 tahun, mereka tak berkomunikasi. Tapi keduanya menyimpan kenangan itu dalam hati yang tak pernah benar-benar sembuh. 2 tahun berlalu. Rayhan kini telah menjadi insinyur muda di sebuah perusahaan konstruksi besar di Jakarta. Hidupnya tampak teratur. Ia bahkan sedang dalam proses ta'aruf dengan seorang perempuan pilihan ibunya, seorang guru ngaji dari keluarga ustaz ternama. Tapi meski semua tampak sempurna, ada ruang kosong dalam hatinya yang tak pernah benar-benar terisi. Claudia kembali dari Australia. Ia kini menjadi editor di sebuah penerbitan besar dan tinggal di apartemen kecil di Jakarta Selatan. Wajahnya tampak lebih dewasa, sikapnya lebih tenang, tapi satu hal tetap sama. Rindunya pada seseorang yang dulu ia lepaskan demi keyakinan dan keluarga. Tanpa disengaja, mereka bertemu kembali di sebuah seminar pembangunan berkelanjutan di Senayan. Claudia sedang menjadi moderator diskusi, sementara Rayhan hadir sebagai salah satu pembicara. Saat Claudia menyebut namanya, mata mereka bertemu. Sekejap semua kenangan yang terkubur meletup dalam diam. Dunia seperti berhenti berputar. Setelah seminar, Claudia menghampiri Rayhan dengan senyum tipis. Masih ingat aku? Rayhan mengangguk. Claudia, bagaimana aku bisa lupa? Malam itu mereka duduk di sebuah warung kopi kecil. Mengobrol seperti tak ada waktu yang hilang. Rayhan mengaku sedang dalam proses ta'aruf. Tapi hatinya mengakui, Claudia tetap rumah yang tak tergantikan. Claudia, di sisi lain, tengah menjalani hubungan tanpa arah dengan pria seiman tapi dingin dan egois. Dan pertemuan dengan Rayhan membuat hatinya kembali goyah. Kenapa ya, kita ketemu lagi? Tanya Claudia lirih. Karena mungkin Tuhan ingin menguji kita sekali lagi, jawab Rayhan. Meski tidak ada sentuhan atau kata cinta terucap, pertemuan mereka yang berulang menjadi ruang rahasia yang membuat hati bergetar. Mereka tahu itu salah, Rayhan tahu ia mengkhianati proses ta'arufnya, Claudia tahu ia melukai pacarnya, tapi mereka tak bisa berhenti. Hubungan itu seperti perselingkuhan yang tak tampak. Mereka saling meneduhkan, saling menyembuhkan luka masa lalu, tapi juga saling menjauhkan dari kebenaran yang mereka yakini. Pada suatu malam, saat hujan turun deras dan mereka berteduh bersama di bawah halte, Claudia berkata,
Aku capek hidup dengan logika agama dan keluarga. Aku cuma ingin hidup dengan hati. Raihan menatapnya lama. Hatinya ingin memeluk gadis itu, membawanya jauh dari semua tekanan. Tapi keyakinannya menariknya kembali. Kla, kita bisa lari, tapi kita nggak bisa lari dari Tuhan, ujarnya pelan. Claudia menunduk. Kalau Tuhan itu kasih, kenapa dia buat cinta ini terasa dosa? Malam itu menjadi malam terakhir mereka bertemu. Esoknya, Raihan menghilang. Ia membatalkan proses ta'aruf dan mengundurkan diri dari perusahaan. Tak lama kemudian, Claudia mendengar kabar, Raihan masuk rumah sakit karena kecelakaan mobil saat perjalanan ke Bandung. Ia datang ke rumah sakit, tapi dilarang masuk oleh keluarga Raihan. Sang ibu memandangnya tajam. Kau sudah cukup menyakitinya, Claudia. Tolong, jangan datang lagi. Claudia hanya bisa menangis di lorong rumah sakit. Ia tak bisa memeluk Raihan. Tak bisa berkata apa-apa. Hanya bisa menulis surat dan menitipkannya pada suster. Dalam surat itu, ia menulis, "Aku tidak pernah menyesal mencintaimu. Tapi aku menyesal tidak bisa mencintaimu dengan cara yang benar." Beberapa hari kemudian, Claudia mendapat kabar bahwa Raihan meninggal karena komplikasi di kepalanya. Dunia Claudia runtuh. Ia tak datang ke pemakaman karena keluarga Raihan menolaknya. Ia hanya bisa menyalakan lilin dan berdoa sendiri di dalam kamarnya. Claudia berhenti bekerja. Ia sering duduk berjam-jam di balkon, memandangi langit yang selalu berubah warna. Ia menulis sebuah novel berjudul Di Ujung Doa Yang Tak Sama, tentang dua insan yang mencintai, tapi tak bisa bersatu karena jalan hidup mereka berjalan di atas iman yang tak sejalan. Buku itu menjadi bestseller, tapi Claudia merasa kosong. Ia datang ke satu tempat yang dulu mereka kunjungi, Bukit Bintang, membawa dua lilin. Satu untuk Raihan. Satu untuk kenangan. Aku mencintaimu, Ray. Tapi ternyata cinta tak selalu cukup. Kadang, cinta harus kalah oleh keyakinan. Cinta beda agama bukan hanya tentang dua manusia, tapi tentang dua dunia. Dua arah doa. Dua panggilan ibadah yang tak pernah bersatu waktu. Raihan dan Claudia pernah mencoba melawan. Tapi pada akhirnya, mereka harus mengakui, cinta tanpa jalan yang sama hanya akan membawa luka yang lama. Dan di ujung cerita ini, Claudia menulis satu kalimat. Kita pernah satu rasa, tapi tidak pernah satu jalan pulang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.